Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sodari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam santunku, salam kasih sayangku, terutama buat sahabat-sahabatku jamaah Uripe Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita awali kajian di sore yang indah ini, bertepatan kami berada di lokasi Banda Aceh. Marilah kita bersama-sama kemahkan di dalam nyawa, kemahkan di dalam jiwa, kemahkan di dalam hati, kemahkan di dalam roh, dan kemahkan di dalam kehidupan ini dengan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Kali ini kajian kami beri judul Kenapa Allah gaib? Kenapa Allah bisa gaib? Kenapa Tuhan kok gaib? Kenapa Tuhan kok ndak ada? Kenapa Tuhan kok ndak wujud? Kenapa pencipta kok ndak nyata? Inilah yang kita alami selama ini, bertuhan tapi bertuhankan kepada yang tak ada. Akhirnya hawa nafsu kita berperan sebagai Tuhan yang wujud. Akhirnya hawa nafsu kita berperan sebagai Tuhan yang hidup. Dan akhirnya diri kita berperan jadi Tuhan yang merasa berkuasa atas hidup dan badan ini. Karena itulah Allah, karena itulah Tuhan yang manusia takkan pernah bisa wujud ketika manusianya masih mentuhankan dirinya sendiri di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Secara logikanya, bagaimana mungkin Sang Khalik, bagaimana mungkin Sang Pencipta itu tak wujud? Bagaimana mungkin Sang Khalik, bagaimana mungkin Sang Pencipta itu tak hidup, tak hadir, tak nyata? Akan tetapi yang nyata hanyalah ciptaan-ciptaannya. Akan tetapi yang wujud
hanyalah ciptaan-ciptaannya saja. Akan tetapi yang hidup hanyalah makhluk-makhluknya saja. Ini secara logikanya kan terbalik. Logikanya begini. Adanya ciptaan-ciptaan manusia yang ada di dunia ini, baik bangunan-bangunan perumahan, bangunan-bangunan persawahan, mobil, pesawat, motor, dan sebagainya, apapun yang diciptakan oleh manusia yang ada di dunia ini, bila tak ada manusia, apakah mungkin ada motor, ada mobil, ada kendaraan, ada tanaman-tanaman persawahan? Apakah mungkin itu terjadi? Bangunan-bangunan yang diciptakan manusia itu ada bila manusianya tidak wujud. Apakah mungkin motor, lampu, pesawat, radio, HP, dan sebagainya itu jadi sendiri tanpa manusia? Dan apakah mungkin kulkas, TV, HP, motor, pesawat itu lebih wujud daripada wujudnya manusia sebagai penciptanya? Marilah kita berpikir, marilah pakai akal logika kita, karena bertuhan itu, karena beragama itu sangat amatlah nyata, tidak dongeng saja, tidak angan-angan, tapi hak adanya. Jadi munculnya ciptaan-ciptaan manusia, sepatu, kain, baju, celana, gamis, dan sebagainya. Semua ciptaan itu ada karena ada yang menciptakan. Bukan kain itu bisa gerak sendiri. Bukan kain itu bisa ngukur-ngukur sendiri. Bukan kain itu bisa gunting-gunting sendiri. Bukan kain itu bisa menjahit dirinya sendiri tanpa ada yang menciptakan sehingga jadi baju dan celana sendiri. Akan tetapi selama ini pemahaman kita tentang babakan ketuhanan, tentang babakan Allah, tentang babakan Tuhan kan selama ini demikian. Seolah-olah kita ini, manusia ini jadi sendiri. Hidup kita ini jadi sendiri. Hidup kita ini wujud sendiri. Badan kita ini jadi sendiri. Badan kita ini wujud sendiri. Hidup sendiri. Berarti apa bedanya pemahaman kita selama ini dengan pemahamannya orang-orang yang tak bertuhan? Dengan orang-orang yang ateis? Apa bedanya pemahaman kita selama ini? Meskipun kita kelihatannya bertuhan dan beragama, tapi hati kita masihlah ateis. Maka dari itu selamanya kita takkan pernah bertuhan karena kita tidak mau dituhani oleh Tuhan. Maunya kita menjadi Tuhan dan kita tak peduli dengan adanya Tuhan meskipun kita memeluk sebuah agama, tapi hati kita masih jauh dari agama yang sebenar-benarnya agama, masih jauh dari bertuhan, dari yang sebenar-benarnya bertuhan selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka dari itulah kenapa Allah itu gaib. Kenapa Tuhan itu gaib selama ini? Karena manusia tidak pernah mempertuhankan Allah di hatinya. Karena manusia tidak pernah mentuhankan yang menciptakan dirinya di hatinya.
Karena manusia tidak pernah mewujudkan Tuhan yang mewujudkan dirinya di hatinya. Hingga manusia sama-sama tersesat di alam dunia yang fana, dunia yang rusak ini, dunia yang penuh api ini. Ya juga termasuk saya, seluruh manusia yang masih tidak sadar keberadaannya di dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia hanyalah untuk mengabdi kepadaku. Maknanya tidak diciptakan jin dan manusia itu hanyalah tujuannya mengabdi. Apa mengabdi itu? Ya kembali pulang kepada Tuhannya yang wujud. Kembali pulang kepada Tuhannya yang hidup. Kembali pulang kepada Tuhannya yang berkuasa atas diri kita. Itulah yang dimaksud pengabdian. Mengembalikan hak cipta milik Tuhannya. Mengembalikan amanah-amanah Tuhannya yang dulu tidak pernah kita ciptakan. Hidup. Apakah mungkin kita bisa menciptakan hidup sehingga kita hidup? Badan. Apakah mungkin kita bisa menciptakan badan hingga badan kita aku sebagai badan kita? Bahkan sholat, ibadah, bekerja, kesuksesan, kejayaan di dalam meraup dunia. Apakah kita mungkin bisa melakukan itu semua tanpa Tuhan? Berarti yang menjadi dalangnya selama ini Tuhan apa kita sendiri di dalam kehidupan dunia ini. Selama Tuhan goib, maka kita disiksa terus oleh apa-apa yang kita cintai di dalam hati kita. Akan tetapi, bagaimana mungkin kita bisa mewujudkan Allah di dalam hati kita, sementara kita selama ini jadi Allah. Sementara selama ini kita jadi Tuhannya, hawa nafsu kita sendiri di hati kita. Maka dari itu untuk kembali mengabdi kepada Allah, ya harus rela, harus ridho bahwa kita ini hanyalah makhluk. Makhluk itu ibaratkan pakaian. Pakaian ini bila tak dipakai oleh pemiliknya, maka pakaian ini tidak bisa bergelar. Pakaian ini tidak bisa kemana-mana. Pakaian ini hanya ada di almari. Sama dengan pagelaran wayang. Bila sang wayang tidak diambil, dikeluarkan dari kotaknya dan digelar di pelepah pisang, maka selamanya wayang-wayang itu tak pernah bergelar bila tidak dipergelarkan oleh sang dalang. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua bisa memahaminya. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita berlatih mengheningkan diri kita, menggoibkan, mentiadakan, kembali kepada hakikat yang sebenar-benarnya diri manusia kita ini, yakni kembali ke alam keadaman, kembali ke surga, yakni Adam tempatnya di surga. Bila kita berharap-harap surga, jangan berharap-harap surganya iblis dan setan yang penuh dengan kepentingan-kepentingan dunia, yang penuh dengan kepentingan-kepentingan hawa nafsu. Jadi surganya Allah adalah kembalilah ke asal usul kita. Kembalilah dari Adam menjadi Adam. Ketika manusianya kembali kepada keadamannya, ketika manusia kembali kepada kegoibannya, ketika manusia kembali ketiadaannya, maka nyata
terciptalah wujud Tuhan, maka jelaslah la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Mengheningkan cipta, mulai bismillahirrahmanirrahim, silahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengheningkan cipta selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka di dalam surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi bila menurut syariatnya Al-Quran itu ya Al-Quran yang tertulis ini. Akan tetapi hakikat Al-Quran yang sebenar-benarnya Al-Quran itu yang mana? Al-Quran Qadim, Al-Quran yang dahulu, Al-Quran yang sebenar-benarnya Al-Quran adalah setiap hati manusia, itulah Al-Quran Qadim bagi orang-orang yang dikehendaki Tuhannya menjadi kitabullah. Orang-orang yang kembali kepada Tuhannya, itulah kitabullah. Seperti para nabi, seperti para rasul, seperti para aulia Allah. Itulah kitabullah. Itulah Al-Quran Qadim yang sebenar-benarnya Al-Quran. Karena hudan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, di dalam hatinya sudah mendapatkan petunjuk dari Tuhannya, hidayah dari Tuhannya, sehingga mereka bertakwa, yakni kembali kepada Tuhannya. Bila sudah kembali kepada Tuhannya, maka Muhammad bukan kau yang melempar, tapi aku yang melempar. Berarti
Muhammadnya, Nabi Muhammadnya sudah tak berlaku lagi, hanya Allah lah yang berlaku. Itulah makna dari Al-Quran Qadim itu. Mari kita lanjutkan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat dan menginfakkan sebagai rezekinya yang kami berikan kepada mereka. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yakni mereka orang-orang yang beriman itu percaya kepada hal yang gaib. Ini bagi golongan manusia yang masih gaib Tuhannya, berarti wujud manusianya. Bila Tuhannya tidak ada, yang ada manusianya. Bila Tuhannya gaib, yang wujud manusianya. Apakah ini jalan agama? Apakah ini jalan bertuhan? Jadi sebenarnya ayat ini apa pemahamannya? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yakni orang-orang yang beriman itu adalah percaya bahwa diri manusianya lah yang gaib, Allah yang wujud. Yakni orang-orang yang beriman percaya bahwa dirinya tak ada, yang ada hanya Allah. Inilah yang disebut agama dan bertuhan itu. Nyata Tuhannya di hatinya. Bukan nyata hawa nafsunya sebagai Tuhannya yang telah dituhankannya selama ini. Kemudian, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Dan mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau. Dan mereka yakin adanya akhirat. Makna dari akhirat itu apa sih? Kalau kita berangan-angan, berimajinasi, membayang-bayangkan akhirat itu nanti, ya kita kecele, kita kecewa. Karena dunia akhirat itu adanya ya sekarang. Hidup dan badan itu adanya sekarang. Jadi maknanya yakin dengan akhirat itu apa? Manusianya rela, ridho, hijrah dari dunia menuju akhirat. Maknanya manusia hijrah dari kewujudannya kepada wujud Tuhannya. Manusia hijrah dari hidup manusianya kepada hidup Tuhannya. Manusia hijrah dari uripe hawa nafsunya kepada uripe Allah. Inilah orang-orang yang sudah ketemu dengan akhiratnya. Berakhirnya manusianya menjadi Tuhan di dalam hatinya. Itulah akhirat. Jadi bukan nanti akhirat itu, ya sekarang. Karena Tuhannya gaib, karena Tuhannya tak ada, maka tak ada yang membimbingnya, tak ada yang menuntunnya ke pintu akhirat. Akhirnya manusia tersesat di alam dunia ini. Kita lanjutkan kembali. Ulaika ala hudam bihim wa ulaika humul muflihun. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Barang siapa di dalam hatinya Allah lebih wujud daripada dirinya, itulah orang-orang yang beruntung.
itulah orang-orang yang kaya, itulah orang-orang yang makmur, damai, tentram hatinya. Innal awliya'a la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya para kekasih Allah itu tiada rasa takut di dalam hatinya dan tiada bersedih hati. Merekalah yang beruntung. Siapa dia? Orang-orang yang sudah pulang, orang-orang yang sudah ketemu mati sebelum matinya, orang-orang yang sudah mendapatkan husnul khotimahnya di dalam hatinya. Mari kita lanjutkan. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Jadi siapakah sih orang-orang kafir itu? Oh, ternyata orang-orang kafir itu ya selama ini kita sendiri yang selama ini kita merasa lebih ada daripada adanya Tuhan. Kita merasa lebih wujud daripada wujudnya Tuhan. Kita lebih hidup daripada hidupnya Tuhan. Itulah orang-orang kafir. Apa sih kafir itu? Kafir itu terhijab. Kafir itu terdinding, terbelenggu dari jalan Tuhannya. Itulah orang-orang kafir itu. Ya, kita sendiri selama ini. Jadi Al-Quran ini menceritakan masing-masing diri manusianya. Karena di dalam diri manusianya inilah Al-Quran itu bermula, berasal. Kalau manusia tidak ada, ya tidak ada Al-Quran. Kita lanjutkan. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim Hishawatu walahum azabun azim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Jadi orang-orang yang masih goib Tuhannya, orang-orang yang masih merasa dirinya paling yang menjadi Tuhan di dalam hatinya, paling wujud, paling nyata, paling hidup, paling berkuasa di dalam hatinya, mereka akan terazab dengan apa? Dengan apa-apa yang dicintai di dalam hatinya. Harta, tahta, wanita, urusan-urusan dunia akan selalu membakar dirinya di dalam hatinya. Meskipun mereka diberi petunjuk jalan yang lurus, mereka tidak akan pernah mendengar. Kenapa? Karena mereka selama ini sudah keras hatinya, melebihi kerasnya batu sebagai bahan bakarnya azab Jahannam. Kita lanjutkan ayatnya. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Siapakah dia? Dia adalah kita sendiri selama ini. Pura-pura bertuhan, pura-pura beriman,
tapi yang diimani, tapi yang dituhankan, tidak ada. Gaib. Itulah kita selama ini. Hanya berpura-pura di dalam beragama. Hanyalah berpura-pura di dalam bertuhan. Padahal di dalam hati kita tak beragama. Apalagi bertuhan. Melainkan menjadikan pemimpin-pemimpin iblis menjadi pemimpinnya. Setan menjadi Tuhannya. Dan hawa nafsunya sebagai sesembahannya di dalam hati kita selama ini. Kita lanjutkan ayatnya. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Siapakah dia? Dia ya kita sendiri selama ini. Kita bila mendengarkan orang mengkaji babakan ilmu tauhid. Bila kita dulu mendengarkan babakan ilmu hakikat dan makrifat, di dalam hati kita merasa sebagai orang yang benar sendiri di dalam beragama dan menunjuk mereka adalah orang-orang yang tersesat, orang-orang kafir. Kita kan dulu menjustis begitu, menuduh orang begitu. Bila kita melihat orang-orang yang lagi belajar tauhid, ilmu ketuhanan, disangka orang yang sesat. Padahal diri kita sendiri yang tak beriman. Padahal diri kita sendiri yang tersesat. Ternyata selama ini kita hanya menipu diri kita sendiri. Subhanallah. Mari kita lanjutkan ayatnya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Apa yang berdusta? Bertuhannya berdusta, beragamanya berdusta, sholatnya berdusta, ibadahnya berdusta, bahkan hidup dan badannya saja pun juga berdusta selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah diri kita sendiri selama ini. Di dalam hidup ini kita penuh dengan kedustaan karena kita selama ini tidak bertuhan. Maka dari itu dengan kedustaan itulah kita diazab dengan azab yang pedih, dihukum dengan belenggu apa yang kita cintai yang selain Allah di dalam hati kita selama ini. Karena kita berdusta di dalam beragama, karena kita berdusta di dalam bertuhan dan kehidupan ini. Ayat yang selanjutnya, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Nah, siapakah dia? Dia kan ya kita juga. Seolah-olah kita beragama, seolah-olah kita bertuhan, seolah-olah kita sudah sholat,
Seolah-olah kita sudah beribadah, tapi sejatinya, tapi sesungguhnya di dalam hati kita, kita hanyalah menambah dan menambah kerusakan itu. Kenapa? Karena Tuhannya tidak ada. Karena yang dipertuhankan hanyalah hawa nafsu kita sendiri. Semakin ibadah, semakin sholat, ya semakin tambah rusak. Kenapa? Karena tidak tahu yang dituju. Seolah-olah mengadakan perbaikan, akan tetapi sesungguhnya mengadakan kerusakan. Kita lanjutkan. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadarinya. Itulah kita semua selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kalau diteruskan panjang sekali. Itulah bukti-bukti kenyataan kewujudan Tuhan yang hak. Al-Quran itu hak, bukan dongeng. Al-Quran itu dongeng bila setan yang baca. Tapi bila yang baca Allah, yang baca uripe Allah, akan nyata pagelaran-pagelaran di dunia ini. Bagi orang-orang yang dikehendaki Allah menjadi kekasihnya. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua para jamaah uripe Allah akan menjadi kekasih-kekasih Allah. Karena sesungguhnya seluruh manusia itu kekasih Allah. Tapi manusia ogah. Tapi manusia tidak mau menjadikan Allah sebagai kekasihnya. Mana mungkin manusia bisa menjadi kekasih Allah? Akan tetapi kita manusia selama ini hanya mencintai, menjadikan kekasih iblis dan setan di dalam hati kita selama ini. Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan kemenangan, kemerdekaan jiwa bila kita masih cinta, suka, demen, terbelenggu di dalam neraka hawa nafsu kita sendiri. Maka dari itu, bukan saya dan kita semua saja yang menjadi kekasih Allah. Seluruh manusia dan seluruh alam semesta inilah kekasih Allah. Ciptaan Allah. Buatan Allah diwujudkan yang wujud. Jadi seluruh manusia itu ya kekasih Allah. Ya Rasulnya Allah. Akan tetapi manusia lebih cinta dirasuli awake dhewe. Manusia lebih cinta dirasuli oleh iblis dan setan. Manusia lebih cinta menjadi utusan dan pesuruh hawa nafsunya sendiri selama ini. Kenapa? Karena Allahnya tidak wujud. Yang wujud masih setannya di dalam hati kita. Maka dari itu kita sebagai orang-orang yang sudah memahami ilmu ketuhanan di paparan uripe Allah ini, kita pun juga mengemban tugas-tugas amanah untuk mengingatkan manusia supaya bisa selamat kembali ke jalan Tuhannya, apapun agamanya, apapun golongannya, apapun alirannya, seluruh manusia itu ciptaan Tuhan, kembalinya ya kepada Tuhan, bukan kepada agama-agama semu yang selama ini diikutinya. Jadi inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah itu yakni pasrah, menyerah kepada Tuhannya. Itulah agama rahmatan lil alamin.
Sebelum kita akhiri, marilah kita kemahkan selawat dolimin taf'ul bala. Semoga hati kita tidak dolim lagi kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asgili zalimin bizalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آخر كلام السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.